Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Aspek Yuridis atau Aspek Hukum. Selamat menyaksikan. Yuk kita kenali apa itu aspek yuridis. Nah, aspek yuridis atau aspek hukum adalah aspek yang mengkaji tentang legalitas usulan bisnis yang akan dibangun atau dioperasikan. Ini berarti bahwa setiap bisnis yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Nah, adapun beberapa tujuan dari aspek yuridis atau aspek hukum itu sendiri, yaitu yang pertama, menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide-ide bisnis yang akan dijalankan. Yang ketiga, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Yang terakhir, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Yuk kita bahas bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama ada perusahaan perorangan. Nah, di mana perusahaan yang diawasi dan dikelola langsung oleh pemilik tersebut, yang dimana ia memperoleh semua keuntungan perusahaan dan juga menanggung semua tanggung jawab ataupun risiko yang akan ditimbulkan dari perusahaan itu sendiri. Nah, yang kedua ada firma. Nah, firma itu sendiri merupakan perkumpulan usaha yang didirikan bersama dengan satu nama dan tanggung jawab bersama. Nah, yang ketiga ada CV. Nah, di dalam CV itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, sekutu aktif itu sendiri merupakan orang-orang yang menanamkan modal dan aktif terlibat dalam kegiatan operasional. Sedangkan sekutu pasif merupakan orang yang hanya aktif dalam menanamkan modal. Nah, yang keempat ada PT atau perseroan terbatas. Nah, di dalam PT ini modal terbagi dalam bentuk saham. Jika Anda memiliki saham yang besar dalam perusahaan tersebut, maka akan punya andil dan kedudukan yang besar pula. Nah, di dalam PT juga terdapat pembagian atau pemisahan kekayaan perusahaan dan pemilik. Yang berikutnya yaitu perusahaan negara, yaitu di mana modal secara keseluruhan dimiliki oleh negara itu sendiri. Nah, yang terakhir ada koperasi. Nah, koperasi adalah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni, pribadi, dan tidak dapat dialihkan. Yuk kita bahas lagi tentang proses pendirian dan perizinan usaha. Yang pertama adalah kita harus memilih nama usaha atau nama perusahaan. Untuk PT sendiri itu harus diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, yang kedua, nama harus unik, tidak digunakan oleh entitas lain, dan harus memenuhi aturan yang berlaku. Yang kedua, pembuatan akta pendirian. Untuk PT dan CV, akta pendirian dibuat di hadapan notaris. Akta tersebut memuat tentang anggaran dasar, yang dimana terdapat maksud dan tujuan usaha, modal, struktur kepemilikan, dan susunan pengurus. Nah, yang ketiga, ada pengesahan atau pendaftaran badan hukum. Untuk PT sendiri, setelah akta dibuat, diajukan ke Kemenkumham agar memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Nah, untuk CV, berdasarkan Permenkumham nomor 17 tahun 2018. Nah, yang berikutnya yaitu yang keempat, pendaftaran perpajakan. Setelah perusahaan resmi, pengurus harus mendaftarkan perusahaan ke Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan surat NPWP. Nah, yang kelima, perizinan usaha atau izin operasional menggunakan sistem OSS atau Online Single Submission, yaitu di mana setelah badan hukum diakui, pengurusan izin usaha seperti NIB atau nomor induk berusaha dan izin spesifik dilakukan via OSS. Nah, yang keenam, domisili usaha. Setelah badan usaha terdaftar, harus urus domisili atau alamat usaha, biasanya melalui surat keterangan domisili usaha atau SKDU. Yang berikut ada syarat dan ketentuan hukum. 1. Dasar hukum utama. PT diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Masih relevan meski telah mendapat pembaruan regulasi melalui UU Cipta Kerja. Yang berikut ada untuk koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
Yang berikut ada untuk CV, firma, persekutuan, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua ada regulasi modal dasar PT. Melalui peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2016 ada perubahan terkait modal dasar PT, membuat persyaratan modal lebih fleksibel. Yang berikut ada UU Cipta Kerja juga memodifikasikan beberapa persyaratan PT, termasuk kemungkinan PT perorangan untuk usaha mikro kecil. Yang berikut ada pendaftaran badan usaha. Pendaftaran dilakukan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui sistem elektronis untuk CV dan persekutuan lainnya. SKT dikeluarkan oleh Kemenkumham. Nomor 4 ada perizinan berusaha. Sistem OSS atau Online Single Submission diatur oleh PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha secara elektronik. Penggunaan NIB sebagai identitas usaha di OSS. Nomor 5 ada tanggung jawab hukum. Dalam PT, tanggung jawab pemegang saham dibatasi modal yang disetor, tidak ketinggalan utang di luar kapasitas modalnya. Dalam CV, sekutu aktif punya tanggung jawab pribadi tak terbatas, sedangkan sekutu pasif terbatas pada modalnya. Dalam firma, semua sekutu bertanggung jawab secara penuh. Dalam usaha perorangan, pemilik bertanggung jawab penuh terhadap utang. Dari berikutnya, keberlanjutan usaha, legalitas, dan strategi. 1. Kepatuhan regulasi secara rutin. Mematuhi kewajiban pelaporan pajak, laporan ke DJP. Poin kedua, menjaga izin usaha tetap valid, perpanjangan izin jika diperlukan. Poin ketiga, melakukan audit atau laporan keuangan secara periodik, terutama untuk PT besar, agar transparan dan kredibel. Nomor 2, pengelolaan struktur modal dan kepemilikan. Jika usaha tumbuh, PT memungkinkan menarik investor melalui penerbitan saham. Poin kedua, struktur kepemilikan yang jelas, misalnya pembagian saham, peran direksi, komisaris, membantu menjaga stabilitas jangka panjang. Nomor 4, manajemen risiko hukum. Poin pertama, melakukan due diligence sebelum mengontrak mitra bisnis. Poin kedua, menerapkan asuransi atau mitigasi risiko jika usaha berisiko tinggi. Poin ketiga, menjaga pemisahan aset, usaha dan pribadi, terutama jenis usaha adalah PT. Nomor 5, sustainability dan inovasi. Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan atau sustainability dalam modal bisnis agar sesuai dengan regulasi lingkungan dan sosial. Poin kedua, menyusun rencana ekspansi yang legal, misal perlu izin tambahan jika menambah cabang ekspor atau investasi asing. Kesimpulan, aspek yuridis dalam studi kelayakan bisnis menunjukkan bahwa keputusan yang ditetapkan memiliki dasar hukum yang sah, dibuat oleh pejabat berwenang, serta mengikat seluruh pihak yang tercantum di dalamnya. SKB disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga setiap ketentuan, kewajiban, dan pelaksanaan yang diatur di dalamnya memiliki kepastian hukum. Dengan adanya landasan yuridis yang jelas, SKB dapat diterapkan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan secara legal, sekaligus menjadi pedoman yang melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Terima kasih.